Hai semuanya, kali ini ada kabar yang unik nih bos, bahwasanya Indonesia dikabarkan akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, perundingan rahasia antara kedua negara dengan Israel telah dimulai 3 bulan lamanya. Nah, apakah kabar ini benar? Bagaimana dengan tanggapan dari Indonesia mengenai kabar ini? Dan mengapa Indonesia mau menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel? Penasaran? Lanjutkan, tonton videonya geng. Mengutip surat kabar Israel yaitu Ynet News, edisi 11 April 2024, dikabarkan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia akan menormalisasi hubungan dengan Israel dan sebagai imbalannya, yaitu Indonesia diizinkan untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Sekretaris Jenderal OECD yaitu Mathias Cormann dalam keterangan tertulis dalam surat yang dikeluarkan 2 minggu yang lalu kepada Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan, dengan senang hati mengumumkan bahwa Dewan telah secara resmi menyetujui persyaratan awal yang jelas dan eksplisit yang mengharuskan Indonesia harus menjalin hubungan diplomatik dengan semua negara anggota OECD sebelum mengambil keputusan untuk mengakui sebagai anggota OECD. Selain itu, setiap keputusan di masa depan untuk menerima Indonesia sebagai anggota organisasi tersebut memerlukan kesepakatan bulat antara semua negara termasuk Israel. Begitulah isi surat yang disampaikan oleh Mathias Cormann kepada Menteri Luar Negeri Israel. Dalam surat kabar Israel juga menyebut menurut sumber yang terlibat dalam pembicaraan tersebut, Indonesia ingin memulai proses bergabung dengan OECD yang memerlukan konsensus dari 38 negara anggota organisasi tersebut, termasuk pembentukan hubungan diplomatik dengan mereka semua. Sebagai informasi geng, sebelumnya Israel telah menolak Indonesia untuk bergabung dengan OECD karena seringnya Indonesia menentang keputusan Israel atas perang di Gaza. Namun dukungan Indonesia untuk bergabung menjadi anggota OECD terus mengalir, salah satunya dari Afrika Selatan, yang juga melawan Israel di Mahkamah Internasional di Den Haag. Kemudian Sekretaris Jenderal Cormann mengajukan banding ke Katz untuk memintanya untuk menarik keberatan tersebut. Namun Menteri Luar Negeri Israel tersebut menolak dan bersikeras bahwa Indonesia harus menunjukkan niat baik terhadap Israel. Cormann kemudian mendiskusikannya dengan Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu. Namun Netanyahu justru menyerahkan keputusan tersebut ke tangan Katz atau ke tangan Menteri Luar Negeri Israel. Setelah negosiasi lama berminggu-minggu, OECD dan Indonesia sepakat untuk memasukkan istilah dalam keputusan tersebut dan menyatakan Indonesia harus menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum pemungutan suara untuk bergabung dengan Israel disetujui oleh semua anggota OECD. Cormann menyatakan ketersediaannya untuk membantu meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Israel pada tahap awal pembicaraan sesuai kesepakatan. Namun ia menegaskan bahwa pelaksanaan akan ditunda hingga Indonesia menjadi anggota OECD sepenuhnya. Lebih lanjut, Cormann menjelaskan bahwa Indonesia perlu melalui proses teknis yang memakan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun sebelum bergabung dengan organisasi tersebut. Ini melibatkan penyusunan peta jalan yang mencangkup 26 komite untuk meninjau undang-undang, kebijakan, dan peraturan di Indonesia. Setiap komite akan memiliki seorang ahli dari Israel, memberikan Israel kesempatan untuk berkomunikasi secara sistematis dengan Indonesia. Mereka juga akan memiliki hak veto atas keanggotaan Indonesia jika hubungan Indonesia dengan Israel tidak dinormalisasi. Nah, artinya bro, melihat pernyataan ini, Israel memiliki peran penting dalam mengambil keputusan apakah Indonesia boleh bergabung atau tidak. Jadi nggak main-mainin Israel nih. Kalau Indonesia mau bergabung dengan OECD, syaratnya harus menormalisasi hubungan dengan Israel. Seperti itu bro. Nah, sekarang bagaimana nih tanggapan dari Indonesia? Apakah Indonesia menerima semua persyaratan dari Israel? Mengutip dari surat kabar Antara, edisi hari yang sama yaitu 11 April 2024, Kementerian Luar Negeri Indonesia menepis isu Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa diterima menjadi anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Muhammad Iqbal dalam keterangannya pada Kamis malam mengatakan, "Saya tegas bahwa hingga saat ini tidak ada rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini." Dia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh dan akan selalu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dalam rangka solusi dua negara.
Pihak istana juga membantah isu Presiden Jokowi mengirim utusan untuk menjalin komunikasi dengan Israel terkait rencana normalisasi hubungan diplomatik. Kementerian Luar Negeri juga menegaskan, Menlu Retno Marsudi selalu bertindak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Artinya jelas bro, ini hanyalah klaim sepihak dari Israel. Dan kejadian ini sebenarnya bukan hanya sekali saja bro. Bahkan tahun 2022 juga pernah terjadi hal yang serupa. Waktu itu media Israel Jerusalem Post yang berjudul Bagaimana Pertanian Membuat Menteri Pertahanan Indonesia membicarakan normalisasi dengan Israel. Dalam artikel tersebut, bahwa normalisasi hubungan antara Israel dengan negara penduduk muslim terbesar di dunia ini semakin dekat. Dalam berita tersebut, di mana Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dikatakan memimpin upaya kerjasama pertanian telah memainkan peran besar dalam menghangatnya hubungan antara Israel dan Indonesia. Prabowo juga mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa dirinya tidak dilarang berbicara dengan pejabat Israel jika hal tersebut demi kepentingan nasional. Bahkan dikatakan pula, sejak Desember 2020, Jakarta sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Trump untuk menormalisasi hubungan dengan Yerusalem, dan sebagai imbalannya, perusahaan pembiayaan pembangunan internasional Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan investasinya di Indonesia. Namun sayang, perundingan itu tidak membuahkan hasil bro. Hal tersebut juga mendapatkan konfirmasi dari seorang pejabat diplomatik senior Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Antony Blinken, yang telah membicarakan topik tersebut dengan mitranya di Jakarta. Uniknya lagi, dalam berita kala itu, dikatakan juga seorang konsultan pertanian, pengusaha dan penasihat senior mantan Menteri Pertanian Israel yaitu Yair Samir, dikatakan telah bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Indonesia. Dan bahkan mungkin yang bikin kalian gak menyangka nih, keberhasilan Indonesia mengatasi COVID-19 juga tak lepas dari campur tangan Israel, yang mengatakan pada bulan Oktober 2020 telah menyumbangkan sekitar 15.000 unit Tevik atau obat penyemprot hidung anti COVID-19 buatan Israel kepada petugas kesehatan dan personil militer Indonesia. Nah, apakah kalian percaya semua yang dikatakan oleh media Israel? Dan apakah kalian setuju jika hubungan Indonesia dengan Israel dinormalisasi dengan iming-iming pertanian Indonesia semakin maju dan sekaligus bisa bergabung dengan organisasi negara maju? Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.